Kapal hantu Belanda terbang. Sebuah nama yang dibisikkan oleh para pelaut selama berabad-abad. Sebuah legenda laut. Ceritanya dimulai dengan Kapten Hendrik van der Decken, seorang pelaut Belanda, berani, ceroboh. Tahunnya adalah 1641. Van der Decken berlayar dari Amsterdam, tujuannya Hindia Timur. Kapalnya syarat dengan rempah-rempah dan kekayaan. Tapi perjalanan itu bernasib buruk. Badai melanda di dekat Tanjung Harapan. Ombak menerjang, angin menderu. Namun, Van der Decken tetap menantang. Dia menantang badai. Dia bersumpah, dia akan mengitari tanjung itu bahkan jika itu membutuhkan waktu selamanya. Awaknya memohon padanya untuk kembali. Tidak berhasil. Van der Decken termakan oleh obsesinya. Dia mengamuk melawan badai. Kemudian bencana melanda, kapal itu menabrak batu, tenggelam di bawah ombak, membawa Van der Decken dan krunya bersamanya. Tapi itu bukan akhir. Van der Decken dan kapalnya dikutuk. World's picture to cheering glow tan swimming. Quote to Portwin Messen. Legenda Code Belanda Bonnier. Kapal hantu Belanda terbang digambarkan sebagai kapal hantu yang membusuk. Layarnya kompang camping, lambungnya tertutup teritip. Kapal itu bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Cahaya hantu. Terlihat dari jauh, sebuah peringatan, sebuah tanda malapetaka yang akan datang. Ada yang bilang kapal itu terus berlayar, bahkan dalam cuaca tenang. Sebuah pengingat hantu dari kesombongan keras kepala sang kapten. Para pelaut takut melihat kapal hantu Belanda terbang. Menurut legenda, Nature and Bauer School, Damn the Bits. Legenda kapal hantu Belanda terbang telah bertahan selama berabad-abad. Diturunkan dari generasi ke generasi pelaut. Banyak penampakan telah dilaporkan. Setiap kisah menambah misteri. Salah satu catatan terkenal berasal dari buku catatan HMS Bacchante. Tahunnya adalah 1881. Calon Raja George V yang saat itu masih seorang perwira muda mengaku telah melihat kapal hantu Belanda terbang. Dia menggambarkan cahaya merah yang aneh, memancarkan dari kapal hantu. Pertemuan mengerikan lainnya melibatkan kapal selam Jerman U-28. Para awak menyaksikan sebuah kapal hantu muncul dari kabut, berlayar melewati mereka, lalu menghilang. Penampakan ini dan banyak lainnya memicu legenda. Kapal hantu Belanda terbang terus menghantui lautan. Sebuah pengingat akan kekuatan lautan dan harga dari kesombongan. Bagian 4. Peringatan di lautan. Legenda kapal hantu Belanda terbang bukan hanya cerita hantu. Ini adalah kisah peringatan, sebuah peringatan untuk para pelaut. Hormati laut, perhatikan peringatannya. Jangan menggoda nasib. Nasib Van der Decken berfungsi sebagai pengingat. Kesombongan dan keras kepala dapat menyebabkan kehancuran. Lautan adalah kekuatan yang dahsyat. Ia menuntut rasa hormat. Kapal hantu Belanda terbang melambangkan bahaya yang mengintai di bawah ombak. Boy best prime konflik sulawaj. Ein yedlo priukurso pun reaction durbian. Emil Spibage. Bagian 5. Legenda terus hidup. Legenda kapal hantu Belanda terbang terus memikat dan menginspirasi. Telah ditampilkan dalam banyak karya sastra, musik, dan film. Dari opera Wagner yang menghantui hingga film Pirates of the Caribbean. Kisah kapten terkutuk dan kapal hantunya terus bergema. Mengapa legenda ini bertahan? Mungkin itu daya pikat dari hal yang tidak diketahui. Luasnya dan misteri lautan. Atau mungkin itu adalah pengingat akan kematian kita sendiri. Apapun alasannya, kapal hantu Belanda terbang tetap menjadi simbol yang kuat. Sebuah kapal hantu yang selamanya berlayar di lautan imajinasi kita. Misterinya tetap ada. Apakah kapal hantu Belanda terbang itu nyata? Atau hanya isapan jempol dari imajinasi kolektif kita? Jawabannya, hilang di laut. Tapi legendanya, ia terus hidup.